Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siramisi Asrin, nomor 31. Saya Yunia Risma Paramita, absen 36. Masa Cantika yang menarik absen 12. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengontrol pemasukan dalam bentuk pajak dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian serta memperbaiki keadaan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan pengeluaran agregat adalah perbelanjaan yang akan dilakukan dalam perekonomian dalam waktu tertentu. Di sini terdapat beberapa kebijakan fiskal. Salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam mengatur kondisi ekonomi. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan atau menurunkan pengeluaran pemerintah. Yang pertama, ketika perekonomian sedang mengalami perlambatan atau resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran. Langkah ini bisa berupa pemberian modal usaha atau investasi dalam pembangunan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi agar tumbuh kembali, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat memberikan akses atau mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan dukungan finansial. Sebaliknya, pada kondisi inflasi di mana harga-harga mulai naik secara signifikan, pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan pengeluaran atau memperketat anggaran. Kebijakan ini dapat dilakukan untuk mengendalikan laju kenaikan harga, sehingga ekonomi dapat stabil. Dengan demikian, penyesuaian pengeluaran pemerintah baik dengan meningkatnya saat resesi maupun menurunkannya saat inflasi merupakan instrumen yang paling penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Kebijakan fiskal seperti inilah yang membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan stabilitas. Berikut merupakan dampak kebijakan fiskal bagi perekonomian pada pembayaran transfer dan pajak. Untuk pembayaran transfer, adanya pemberian transfer payment baik untuk pensiunan, masyarakat maupun mahasiswa diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menaikkan daya beli masyarakat. Lalu untuk pajak, kebijakan fiskal menggunakan instrumen ini bisa dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat pajak. Pemerintah bisa memperlakukan kebijakan menaikkan tingkat pajak ketika terjadi inflasi, sehingga dampaknya adalah inflasi menjadi terkendali. Adapun kebijakan penurunan pajak bisa diterapkan ketika terjadi deflasi. Dampaknya ketika tarif pajak diturunkan supaya perusahaan lebih dapat menaikkan produksi guna meningkatkan kegiatan ekonomi. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari kebijakan fiskal. Untuk dampak positif, yang pertama terdapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kedua meningkatkan daya beli masyarakat, yang ketiga menciptakan lapangan kerja, yang keempat meningkatkan produktivitas, yang kelima memeratakan kesejahteraan, dan yang terakhir menjaga stabilitas ekonomi. Untuk dampak negatif, yang pertama terdapat membebani anggaran negara, kedua menimbulkan defisit anggaran, yang ketiga meningkatkan utang pemerintah, dan yang terakhir memburuknya kondisi perekonomian. Kesimpulannya, kebijakan fiskal adalah cara pemerintah mengatur ekonomi melalui pengeluaran, transfer uang, dan pajak. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran seperti untuk pembangunan infrastruktur atau bantuan usaha, maka perekonomian bisa berkembang lebih cepat. Namun, jika inflasi meningkat, pemerintah dapat mengurangi anggaran agar harga-harga lebih stabil. Transfer uang kepada pensiunan atau mahasiswa juga dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Pajak bisa dinaikkan untuk mengendalikan inflasi atau diturunkan agar dunia usaha lebih meningkat. Dampak positifnya, ekonomi menjadi lebih stabil, usaha bisa tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan defisit anggaran, beban pajak yang tinggi, atau penggunaan dana negara yang tidak efisien. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami bertiga mohon maaf apabila ada kesalahan kata, lisan maupun berbicara yang menyinggung perasaan kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.